dia akan difasilitasi oleh Allah, dimudahkan jalannya untuk senang beribadah, beramal saleh. Ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hari ini jenengan di usia yang sudah tidak muda lagi, ya, di usia sudah tua, tapi tetap semangat, sholat duhanya semangat, tahajudnya tidak pernah ketinggalan, majelis ilmu selalu penuh, ya, selalu hadir. Ini adalah merupakan indikasi, salah satu indikasi insya Allah panjenengan termasuk min ahli sa'adah atau min ahli jannah. Allahumma amin. Dan ini perlu kita rawat, perlu kita jaga hingga akhir hayat kita, karena tidak ada yang bisa menjamin kalau kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Sehingga Rasul ingatkan dalam hadis lain, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa dhira' fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Hati-hati kata Nabi, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian pada awalnya dia beribadah, beramal dengan amalan-amalan ahli surga, sehingga peluang baginya untuk masuk surga, jarak untuk masuk surga itu hanya tinggal satu hasta saja. Satu hasta kira-kira berapa senti? Ya, 60 senti lah ya, kurang lebih. Tinggal satu langkah saja dia mau masuk surga. Tapi dia tidak menjaga keimanan dan ketakwaannya, amal solehnya, ya, sehingga dia tertipu dengan tipuan-tipuan setan yang menghadang pada dirinya, sehingga fayak malu bi amali ahlina. Detik-detik menjelang ajal tiba, dia terjatuh dalam kemaksiatan ahlina. Akhirnya apa? Enggak jadi masuk surga, akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena mari kita dalam rangka untuk menjaga dan merawat nikmat hidayah ini dengan adanya kajian rutin seperti ini sebagai salah satu wasilah yang bisa kita gunakan untuk saling mengingatkan, saling mendoakan agar kita ini bisa tetap istiqomah. Yang akan menutup daripada kegiatan kita ini adalah hanya kematian. Selama belum mati, masih ada ruh di kandung badan, kita akan terus melakukan kegiatan yang mulia seperti ini. Syukur matinya pas lagi sedang di majelis ilmu. Wah, itu menjadi impian dan dambaan kita semua. Yang kita takutkan, alhamdulillah ya, kalau meninggalnya bukan di majelis ilmu, tapi di majelis maksiat. Alhamdulillah min dzalik. Dan untuk bisa supaya kita istiqomah, terus minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kita diteguhkan. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ala tha'atika, supaya nanti kematian kita bisa husnul khatimah, mati yang membuat kita puas, bahagia dan tersenyum. Selain kita menjaga keistiqomahan dalam ibadah ini, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu doa yang diajarkan Nabi agar kita terhindar dari kematian yang mengerikan. Mungkin bapak-bapak sudah hafal. Ada 7 ya permohonan dari Nabi terkait dengan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kematian yang menakutkan dan yang mengerikan. Di antaranya Rasul mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wa minal hadmi wa minal gharaqi wal hariqi wa a'udzubika an yatakhabbata minasy syaitan indal maut. Dan seterusnya, ada 7 ya. Yang pertama, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika memohon perlindungan kepada panjenengan ya Allah. Mohon lindungi aku ya Allah. Yang bisa melindungi kami hanya Engkau ya Allah. Selain Engkau tidak akan sanggup dan mampu ya Allah. Pertama minta perlindungan dari Pak minat taraddi atau minat taradda. Taraddi ya isimnya. Taraddi itu apa?
Secara kasarnya jatuh, as-suqut. Jatuh itu bisa kecelakaan, jatuh dari gunung, jatuh dari ketinggian, ya, jatuh dari bis, jatuh dari mobil, ya, mati yang mengerikan. Ini Rasul meminta perlindungan kepada Allah dari itu. Minal tarati yang pertama. Yang kedua minal hadmi. Al-hadm artinya keruntuhan. Mati karena ketiban puing-puing, ya, ketiban gunung, ketiban rumah, atap rumah, kena gempa bumi, ya. Ini al-hadm. Wal gharaqi, ya Allah lindungilah aku dari tenggelam, mati dalam keadaan tenggelam. Wal hariqi, dan minta perlindungan Allah agar dijauhkan dari mati dalam keadaan terbakar, ya, terjebak dalam satu ruangan yang terkunci dan api sudah membakar gedung itu. Na'udzubillah, kita nggak bisa bayangkan, Pak. Dulu di masa-masa penjarahan di zamannya Pak Harto, ya, banyak